Halo viewers Pikun, kembali lagi bersama saya Ajis Pikun. Nah, di episode kali ini saya ingin membahas tentang bencana yang terjadi di setiap akhir tahun di Indonesia. Nah, berikut pula mitos-mitosnya, apa saja sih yang menjadi mitos setelah atau mungkin sebelumnya bencana tersebut datang. Nah, simak videonya untuk melihat kelengkapannya. Oke, bencana yang pertama adalah kita semua tahu di tahun 2004 di tanggal 26 Desember sekitar 17 tahun yang lalu, kita tahu bahwa gempa dan tsunami melanda bumi Serambi Mekah, yaitu Aceh, yang mempunyai kekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter. Itu gempa yang cukup dahsyat yang bisa menaikkan gelombang lautan hingga menjadi tsunami yang mampu memakan korban jiwa hingga 280.000 jiwa. Bukan hanya di Indonesia yang terdampak, di negara-negara tetangga kita, bahkan hingga sampai ke benua Afrika, airnya sampai ke sana. Nah, uniknya adalah gempa yang sebegitu dahsyat, tsunami yang begitu besar, yang mampu memporak-porandakan bangunan. Ada satu masjid yang masih berdiri kokoh, padahal letaknya itu ada di kurang lebih 500 meter dari bibir pantai. Itulah kekuasaan Tuhan. Kalau memang Dia berkehendak ingin melindungi tempat ibadah masyarakatnya dari bencana apapun, bahkan bencana sehebat tsunami yang mempunyai gelombang ombak hingga 30 meter. Yang kedua adalah sebelum terjadinya tsunami, ada seseorang yang bisa meramalkan atau yang sudah meramalkan bahwa akan terjadi bencana besar di bumi Serambi Mekah, Aceh pada saat itu. Dan anehnya lagi, kejadian diramalkannya itu pada tahun 1996 oleh peramal buta, yaitu namanya itu Baba Vanga, yang sudah meninggal di tahun 1996. 8 tahun sebelum kejadian tsunami dia sudah bisa meramalkannya. Nah, yang kedua, bencana yang berada di akhir tahun di Indonesia adalah gunung meletus, yaitu Gunung Merapi yang meletus pada tanggal 26 Oktober 2010. Uniknya, mitos yang dipercaya oleh warga adalah bahwa erupsi yang sedang terjadi adalah mereka menganggapnya itu adalah Merapi itu sedang duwe gawe atau punya hajat. Jadi kepercayaan masyarakat itu adalah hukum dinasti atau takdir. Artinya mereka yang meninggal, cedera, dan kehilangan harta karena erupsi dari Merapi tadi dipandang sebagai sebuah takdir. Betul, memang itu sebuah takdir. Meskipun sawah, hewan ternak, dan ladang mereka hancur akibat erupsi, namun masyarakat percaya bahwa hancurnya ladang mereka, hewan-hewan ternak mereka itu akan diganti oleh Merapi berlipat-lipat ganda katanya. Siapa yang tahu itu kebenarannya? Yang ketiga adalah tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018. Tsunami yang menewaskan sejumlah orang pada saat itu di Selat Sunda. Salah satunya adalah personil band Seventeen, dan yang kita semua kenal adalah
Aajimi atau orang menyebutnya Aagim KW. Seperti itu. Nah, mitosnya adalah perbincangan heboh masyarakat luas yang menjadi salah satu perbincangan adalah munculnya fenomena mata naga di langit tempat kejadian tsunami tersebut dan menghubung-hubungkan dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Seperti itu. Yang keempat adalah banjir di Jakarta pada Desember 2020. Biasanya banjir itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, drainase yang buruk, atau bahkan banjir kiriman dari selatan. Seperti itu. Tapi masyarakat di sekitar atau bahkan sampai keluar daerah menganggapnya itu adalah banjir 5 tahunan. Nah, mitos tersebut adalah, ya saya bilang sih agak ngaco lah ya. Karena kita seperti melawan kehendak Tuhan. Yang namanya banjir ya kita kan nggak tahu kapan terjadinya. Seperti yang tadi saya bilang, karena curah hujan yang tinggi, drainase yang buruk. Jadi mitos yang berada pada masyarakat adalah banjir di Desember 2020 adalah banjir 5 tahunan. Oke, sampai di situ saja dulu. Penutupnya belum ya? Gimana ya? Seperti yang kita ketahui, bencana bisa datang kapan saja, di mana saja, saat kita sibuk melakukan aktivitas ataupun sedang tertidur lelap di malam hari. Bencana yang melanda di Indonesia merupakan kehendak Tuhan. Mungkin sebagai masyarakat ada yang menyangkut pautkannya kepada salah satu penghuni di tempat tersebut. Namun kita sebagai umat manusia wajib menjaga kelestarian alam, seperti buang sampah pada tempatnya, tidak membalak hutan sembarangan, terus kita juga bisa melakukan penghijauan, penanaman kembali pepohonan di sekitar kita. Jangan sampai bencana itu terjadi lagi, atau bisa dibilang jangan sampai Tuhan murka lagi kepada kita, sehingga bencana tiap akhir tahun itu selalu datang lagi kepada kita. Sampai di situ saja pembahasan kita kali ini tentang bencana yang terjadi di akhir tahun, setiap akhir tahun yang melanda di Indonesia. Masih bersama saya Ajis Pikun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau memang ada saran yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan tulis aja di kolom komentar Indoposko Channel. Ketemu lagi di episode selanjutnya.